Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali lagi dalam program Indahnya Islam untuk edisi hari ini. Pastinya bersama saya, Lili Nagoya. Nah pemirsa, untuk Indahnya Islam hari ini sangat spesial sekali. Tapi sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta limpahan rahmatnya kepada kita bersama. Dan pasti pemirsa, tidak lupa pula kita kirimkan salawat bagian salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan kecerdasan dan penuh pengetahuan serta kecanggihan teknologi. Nah pemirsa, untuk indahnya Islam hari ini itu akan diisi langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Syahrul Wirda MM, yaitu Kakadwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Nah pemirsa, dalam tema indahnya Islam kita hari ini, mungkin kita akan membahas mengenai Ramadan. Nah pemirsa, mungkin Anda penasaran seperti apa dengan uraian singkat Bapak Kakadwil kita. Langsung saja kepada Bapak Syahrul Wirda, kita dengarkan uraian tausiah singkat kita hari ini. Pada kesempatan ini tentu puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka tausiah singkat kita. Mudah-mudahan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan ini, Allah sudah mengingatkan kita. Firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kehadiran umat manusia termasuk makhluk jin sebagai makhluk yang mulia adalah manusia, diberikan akal pikiran, diberikan nafsu, sehingga ada beberapa kewajiban yang harus diikuti dan dipenuhi oleh makhluk manusia itu akan tetap menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang membuat manusia itu menjadi makhluk mulia, ia harus mempunyai keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membedakan nanti makhluk mulia itu dengan makhluk-makhluk lain adalah keimanannya atau pengabdiannya kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan dipandang mulia di sisi Allah, malah sebaliknya akan dipandang hina, tidak berguna kalau dia terlepas dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Manusia akan jatuh pada lembah yang sangat hina-hina kalau dia tercabut dari akar-akar akidah yang kuat untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan, yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang berpedomankan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk mempertahankan bahwa manusia itu makhluk mulia, yang pertama adalah jadidu imanakum. Jadi setiap kita harus mempertahankan, harus menstabilkan, harus menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala setiap hari. Karena iman itu ada masa surut, ada pasang naik. Jadi iman itu, iman manusia itu ada yazid selalu bertambah, ada yang terus bisa saja berkurang. Itu yang iman manusia. Nah, karena kita merasakan di dalam kehidupan kita, rasanya hari ini kita dekat dengan Allah, iman kita sedang bertambah, kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, zikir yang mantap, khusyuk, baca Al-Quran, salat sunnah, rangkaian panggung di tengah malam, salat tahajud. Tapi pada waktu yang lain itu terasa berkurang. Jangankan ibadah-ibadah sunnah, kadang-kadang salat yang 5 waktu saja susah untuk kita kerjakan tepat waktu. Jangankan membaca Al-Quran, jangankan zikir, yang wajib saja kadang-kadang kita susah untuk memenuhi. Itu di saat keimanan kita mengalami penurunan. Jadi iman manusia itu yazid, terus ada masa bertambah, ada masa berkurang. Oleh sebab itu, agar keimanan ini tidak mengalami masa surut dan tetap naik yang kita harapkan, kita perlu menyiram rohani kita, kita perlu menghidup suburkan rohani kita, terutama tentu dengan banyak belajar, menambah ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya menambah ilmu pengetahuan? Baik dengan melalui membaca sendiri, baca buku-buku agama, juga melihat fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Karena Allah menciptakan alam ini, ma khalaqta hadza batilan, ada yang sia-sia. Semakin banyak kita melihat fenomena yang terjadi di alam, maka semakin bertambah keilmuan kita, iman kita bahwa Allah Maha Besar. Jadi iman kita pertahankan dengan banyak membaca, menambah ilmu pengetahuan. Itu agar iman kita bisa terpelihara. Kemudian kita juga banyak belajar melalui mendengar. Apakah mendengar tausiah-tausiah seperti yang kita adakan hari ini, melalui televisi, melalui ceramah-ceramah di masjid, itu akan membangkitkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, iman kita akan menjadi nanti ada penurunan. Karena iman yang tetap itu adalah iman yang malaikat. Jadi kalau manusia tidak tetap, kalau iman malaikat la yazid, la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang, tetap saja. Itu imannya para malaikat. Kalau iman kita tidak bisa seperti itu. Jadi sehingga malaikat tidak ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tak pernah mengingkari apa yang diperintahkan. Itulah malaikat. Kalau manusia seperti yang tadi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya, agar kita menjadi manusia yang berkualitas adalah dengan pendekatan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan merasa gersang. Iman itu tidak akan jadi berbuah kalau ibadah kepada Allah tidak kita pelihara dengan baik. Kalau ibadah kita tidak pupuk dengan baik, maka iman itu akan menjadi gersang. Jadi yang membuat seseorang itu kuat karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Coba kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam hidup ini. Semua jalan kita sudah tempuh, bernapas sudah kita kumpulkan,
segala sesuatu kita siapkan untuk menghadapi persoalan-persoalan besar, namun tidak tembus di dalam pemikiran kita, malah kita semakin gelisah. Agama kita mengajarkan kalau terjadi persoalan-persoalan berat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita harus kembali kepada orang yang mendatangkan persoalan itu. Siapa orang yang mendatangkan persoalan itu? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membuat persoalan itu? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembalikan kepada Allah, akan meminta pada Allah untuk persoalan-persoalan ini besar, persoalan yang besar ini bisa kita selesaikan. Bagaimana caranya? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui kesabaran, kita sabar menghadapi. Kemudian apa lagi? Melalui hubungan vertikal kita dengan Allah melalui salat. Itu kalau kita sudah selesai sholat, apalagi sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, insya Allah solusi jalan keluar itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan keluarnya? Allah akan menjadikan perasaan kita di waktu pagi menjadi tenang. Itu sudah semacam solusi. Itu sudah semacam jalan keluar. Kadang-kadang hari ini orang tidak mencarikan solusinya permasalahan-permasalahan besar kepada yang mendatangkan persoalan itu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tidak berapa lama lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Hari ini tanggal 17 Rajab, berarti 1 bulan 13 hari lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan Agung, bulan yang dimana orang menunggu. Karena di bulan Ramadan itu banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah, keistimewaan-keistimewaan yang diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang betul-betul beriman. Karena di dalam hadis Nabi saja, man faraha atau man fariha bidukhuli Ramadan Ramadhahu wasallam. Orang yang gembira saja hatinya dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah sedang menjauhkan dirinya dari siksaan yang dirati di sini, bukan saja neraka, tapi neraka di dunia. Artinya diberi kekuatan-kekuatan oleh Allah dengan kegembiraan memasuki bulan Ramadan itu, kesehatannya, kenyamanannya, itu sudah suatu perhatian yang sangat luar biasa. Gembira untuk apa? Gembira agar dia ketemu dengan Ramadan, bulan yang agung itu, bisa melaksanakan ibadah. Maka ada beberapa kiat yang harus kita pedomani untuk menyambut Ramadan. Yang pertama tadi, di samping menambah rasa keimanan kita, ibadah kita, juga harus memperhatikan langkah-langkah kita untuk menyambut Ramadan itu. Yang pertama, Rasulullah menganjurkan agar kita menyambut Ramadan dengan mengucapkan tahmiyah. Selamat datang. Selamat datangnya dengan apa? Apakah kita bikin spanduk? Mungkin salah satu secara syariatnya seperti itu. Tapi yang sebenarnya kita dianjurkan oleh Rasulullah bagaimana menyambut Ramadan itu dengan mempersiapkan diri, membaca buku-buku, mendengarkan wirid-wirid, pengajian-pengajian yang berhubungan dengan Ramadan, sehingga kita memasuki Ramadan itu betul-betul sempurna tentang persoalan-persoalan yang ada dalam Ramadan. Jadi kita menganjurkan nanti kepada ustaz-ustaz, mubalik, penyuluh-penyuluh agama, kajian sebelum memasuki Ramadan itu betul-betul dari kecil. Mungkin tata cara menyambut Ramadan, apa yang harus kita persiapkan di Ramadan itu. Mungkin kita mengupas
tersangkut dengan amaliyah Ramadan, termasuk syarat puasa, apa itu puasa, kemudian wajib puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, yang membatalkan nilai puasa. Saya mengharapkan nanti seluruh mubalik betul-betul detail menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat seluk-beluk yang menyangkut dengan ibadah Ramadan, sehingga akhir dari Ramadan itu akan membawa kita kepada la'allakum tattaqun. Nah pemirsa, mudah-mudahan uraian singkat dari Bapak Syahrul Wirja tadi bisa menambah sedikit iman kita, bisa menambah sedikit kepercayaan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah bulan Ramadan kita menjadi lebih berkualitas lagi dengan terus menambah ilmu-ilmu agama setiap harinya. Karena memang bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat besar, kesempatan emas yang diberikan kepada kita umat manusia untuk memperoleh ibadah dan juga pahala yang sebesar-besarnya. Nah pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih juga atas Bapak dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Dr. Andes Haji Syahrul Wirja MM beserta jajarannya. Dan akhir kata, saya Nina Goya, terima